Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bisa menjumpai saudara pada saat ini. Dan harapan saya bisa menjumpai saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan diberi kekuatan oleh Tuhan. Tetap berbahagia karena kita menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang sudah ditebus, menjadi orang-orang yang menerima warisan kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin menguatkan kita semua, termasuk menguatkan diri kita masing-masing. Tatkala kita percaya kepada Kristus, kadang-kadang ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, itu tidak masalah. Karena Kristus ada bersama dengan kita, dan saat ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan? Mari saya ajak tetap di program ini, karena sebentar lagi saudara akan tahu jawabannya. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbahagia pada kesempatan ini karena kita sudah memperoleh anugerah Tuhan, keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita perlu terus belajar dan belajar tentang siapakah pribadi, siapakah Tuhan yang kita sembah, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, supaya kita terus ingat. Sehingga itu akan terus menguatkan iman kita, menolong kita untuk tetap setia kepada Dia, karena Dia mengharapkan kita tetap di dalam kebenaran. Nah, bicara mengenai kebenaran, itu tidak bisa kita bicara mengenai kebenaran diri kita sendiri, atau kebenaran berdasarkan apa yang kita yakini, atau kebenaran berdasarkan apa yang kita pelajari dari buku-buku, dari apa saja. Tetapi kita akan belajar dari kebenaran yang sejati, kebenaran yang disampaikan, diungkapkan dari Sang pemilik kehidupan ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang firman-Nya memberikan kehidupan kepada kita. Dan ada dalam sebuah peristiwa, Yesus menyampaikan secara terbuka tentang kebenaran itu sendiri. Tetapi sebelum sampai kepada kebenaran itu sendiri, orang-orang berpikir, siapakah Yesus ini? Siapakah sebenarnya Dia? Pada masa itu ketika Dia hadir di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu, itu hadir membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yesus ini? Dia kok bisa buat mujizat? Dia bisa buat hal-hal yang ajaib, orang mati dibangkitkan, ya. Orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan dan sebagainya. Dan pengajarannya diakui pengajaran yang berbeda dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pengajar-pengajar pada masa itu. Mari saudara, saya akan berikan sedikit cuplikan kisah dari apa yang terjadi pada masa itu sebagai latar belakang sebelum Yesus mengungkapkan bahwa seseorang perlu menemukan kebenaran itu. Mari dengarkan kisahnya saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Ya saudara, ada satu kebingungan, satu teriakan yang disampaikan, siapakah engkau? Saudara, ini juga menjadi pergumulan setiap manusia. Pada masa dulu sampai pada masa sekarang. Ingin tahu siapakah engkau?
"Siapakah engkau, hai Yesus?" Saudara, menjadi kebingungan, menjadi tanda tanya. Karena apa yang disampaikan, orang-orang tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan. Sudah sangat jelas Yesus mengatakan, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jelas, saudara? Dia berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu dia meneruskan dengan berkata bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, ini satu kejelasan yang sangat jelas yang tidak perlu dipertanyakan, yang tidak perlu diperdebatkan. Dia berkata, akulah dia. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa artinya kamu tidak percaya bahwa akulah dia? Itu maksudnya bahwa selama ini mereka menanti-nantikan sang pelepas yang akan melepaskan mereka dari hukuman, melepaskan mereka dari belenggu dosa. Mereka sedang menanti-nantikan. Tetapi mereka tidak pernah mempercayai dia. Ini bukan dia yang dimaksudkan. Karena itu, siapakah engkau? Itu bicara mengenai mereka ya marah, mereka bingung, mereka ingin mendapat jawaban. Dan Yesus sudah menjawab, akulah dia yang dinanti-nantikan. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, dari pembicaraan, dari percakapan inilah kemudian Yesus meneruskan ajaran-ajarannya kepada orang-orang yang mendengarkan, termasuk juga kepada kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 30 dan seterusnya, dia dengan sangat jelas mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak yang percaya kepadanya. Ini akibat dari apa yang disampaikan. Akulah dia. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi kitab suci menjelaskan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, apa yang dikatakan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ini latar belakangnya karena memang orang Yahudi itu selalu dilingkupi dengan aturan-aturan hukum Taurat yang mengikat mereka. Seolah-olah dengan melakukan seluruh hukum Taurat, mereka akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan mereka terikat pada hukum-hukum itu. Karena itulah kepada mereka yang percaya kepadanya, dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya tetap dalam pengajaran yang diajarkan oleh Kristus, tidak lagi kembali kepada hukum-hukum itu yang membelenggu mereka, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau tetap tinggal di dalam Kristus, maka kita akan mengetahui kebenaran itu. Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Dan dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, ini yang ingin disampaikan. Nah, tatkala Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka, rupanya kembali lagi nih orang-orang yang percaya ini kembali kepada apa yang selama ini mereka ikuti. Dia katakan apa? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Dan Yesus memberi jawaban kepada mereka. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu dihubungkan dari tadi apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan tadi? Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Maka setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak
tetap tinggal dalam rumah. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang yang berdosa itu adalah hamba dosa. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, dia akan tetap tinggal dalam rumah itu. Jadi dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan masalah kamu melakukan hukum A, hukum B, hukum C, bukan. Karena kamu tetap adalah orang yang berdosa. Karena kalau orang yang berdosa itu akan tidak tinggal dalam rumah sang Bapa. Jadi dia bilang apa? Kalau anak itu, siapa anak itu? Dia katakan kalau anak itu bicara mengenai dirinya sendiri. Kalau aku, ya lebih tegas lagi, kalau aku yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Karena dibilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kebenaran itu yang adalah Kristus sendiri memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada ketika kita percaya kepada Kristus. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Dimerdekakan dari akibat dosa. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang itu akan melihat bahwa orang itu sudah merdeka bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi merdeka karena Kristus sang anak itu memerdekakan. Itulah dikatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya saudara, kebenaran yang memerdekakan adalah Kristus sendiri yang adalah kebenaran itu yang sudah memerdekakan kita. Dari semua ikatan-ikatan dosa, dari semua akibat-akibat dosa yang berujung kepada kematian yang kekal, sudah dimerdekakan. Sekarang kita hidup baru di dalam Dia. Karena itu dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran ini. Karena kebenaran di dalam Kristus, yang adalah kebenaran itu sendiri, telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ditutup dengan kalimat yang sangat penting. Jadi, itu sebuah kesimpulan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bersyukurlah setiap orang yang sudah dimerdekakan. Dan mari kita memerdekakan orang-orang lain juga. Tuhan memberkati. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang kebenaran yang memerdekakan. Saudara bisa terus mendengarkan program ini melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu memberi kesaksian ataupun mungkin bertanya siapakah Yesus atau memberikan respon tentang program ini, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386 dengan cara tuliskan nama saudara, tuliskan nama program yaitu Figur, dan tuliskan kesaksian saudara atau respon saudara. Dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.